Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini mencoba aplikasi yang baru ya untuk video conference kuliah kita. Eh, Cuman ini layoutnya saya belum hafal, nanti ya sambil belajar seperti apa. Materi sudah saya posting tadi pagi. Saya mau coba langsung tunjukkan aja. Yang kita, saya mau ulangi yang pertama ya, materi yang minggu lalu. Jadi minggu lalu saya punya materi yang belum saya selesaikan. Jadi di situ ada model probabilistik multivariate. Ya, multivariate yang ceritanya mirip dengan sewaktu kamu belajar riset operasi, persediaan yang R, Q itu. Ya, kalau waktu di riset operasi kita belajarnya R, Q. Di sini yang S kecil, S besar. Sebetulnya konsepnya sama, hanya sedikit notasi dan konsep pemesanannya aja yang beda. Jadi beda dengan yang sediaan satu period. Yang sediaan satu period kan ceritanya begitu satu barangnya nggak tahan lama sehingga harus satu hari selesai. Ya, satu periode selesai, nggak ada hubungannya dengan periode-periode setelahnya. Kalau yang ini ada, ya. Jadi ini nanti kamu simulasikan dengan konsep eh, nih keputusannya adalah kapan memesan dan level sediaan teratas. Level sediaan teratas ini maksudnya gudangmu ini bisa menyimpan sampai berapa? Gitu, sampai menyimpan sampai berapa? Yang pemilihan S kecil maupun S besar ini meminimumkan biaya total. Itu kan ada ya di pelajaran riset operasi. Ini sama, ada di sana ada holding cost, shortage cost, ordering cost, unit cost. Kalau yang di kemarin cerita yang satu periode adanya cuman harga full sama harga paruh ya, waktu sisa itu. Kalau yang ini ada cerita ada cerita kehabisan. Wah, kita ada backsound apa nih? Terus, eh, terus masih ada asumsi liter sama dengan nol di contoh ini. Ya, gampangan aja ya. Kalau kamu mau membuat model yang lebih kompleks, bisa saja ini dikembangkan menjadi model yang lebih kompleks. Terus, hanya dengan di riset operasi. Kalau di riset operasi, ini diasumsikan demand itu kan sebaran diskrit dengan sebaran Poisson. Ya, sehingga teorinya di situ penurunannya semua berdasarkan pada asumsi ini. Nah, kalau di proses stokastik bedanya, kamu bisa pakai sebaran apapun. Nggak harus yang diasumsikan itu. Jadi makanya di sini kemudahannya ada pada kita bisa menciptakan atau menggunakan sebaran apapun. Ya, kalau di riset operasi terbatas pada sebaran tertentu. Ya, terus saya tunjukkan di sini apa sih yang disimulasikan. Yang pertama, kamu butuh ini waktu, notasi waktu, terus kemudian ini tingkat sediaan setiap waktu, tapi di sini waktu saya asumsikan kamu melihat sediaan ini di akhir periode. Selalu, misalkan minggu ya, kita reviewnya mingguan ya, di akhir minggu. Reviewnya bulanan, kita lihatnya di akhir bulan, jadi di akhir periode. Lalu kini banyaknya yang dipesan, ya kan lihat gudangnya isinya tinggal berapa, butuh pesan lagi atau enggak. Kalau butuh berapa pesannya setiap pesan. Kemudian D di sini adalah banyaknya permintaan. Ya, setiap periode permintaannya berapa. Kemudian di situ ada tingkat persediaan di akhir periode bisa bernilai negatif. Negatif ini dalam artian apa? Kamu boleh kehabisan barang, tapi pasti di situ ada biaya di situ ya. Itu nanti dijanjikan untuk dikirim ketika barang pesanannya datang. Istilahnya back order. Baru nanti sewaktu saya membangkitkan, yang dibangkitkan apa? Ini nanti demand ya. Jadi demand bangkitannya, kemudian hitungannya ini. Ini hitungan-hitungannya. Jadi kita menghitung banyaknya pemesanan. Jika level sediaanmu itu tinggal sedikit, bahasa kita mungkin gitu.
Ketika gudangmu barangnya tinggal dikit, itu pesan lagi. Nah, tinggal sedikitnya itu di sini notasinya kurang dari S kecil. Ya, oh ini kalau ada yang terlambat masuk nggak bisa ini ya, nanti otomatis kelok dan apa-apa. Hah? Bisa di unlock ya? Waduh, ini temanmu ada yang kayaknya menunggu karena masuknya telat. Sebentar, saya saya stop dulu sebentar. Di depan ya. Oh ini ya. Share. Tunggu ya, sebentar ya. Temanmu ada yang nunggu di luar. Oh, ini share. Iya, meeting. Ini nih unlock meeting. Oke. Jadi dia sebagai security ada penyusup masuk ini. Nah, kalau temanmu ada yang terlambat masuk tadi, akhirnya nunggu. Ya, Januar. Kamu tadi nggak bisa masuk ya? Masuknya agak telat gitu. Jadi dia setelah beberapa menit ngelok gitu. Ini barusan saya buka lognya, baru kamu bisa masuk. Ya, jadi ini lebih apa ada beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Ini dia. Oke, jadi di sini sistem sediaan multi-period ceritanya selalu kita nunggu barang tinggal sisa seberapa baru melakukan pemesanan lagi. Kalau bahasa gampangnya udah mau habis baru pesan, ya. Nah, ini di sini angka S kecil inilah angka yang menunjukkan sisa yang memutuskan kamu untuk pesan lagi. Nah, pesannya berapa? Nah, di sini ada dua alternatif. Ya, atau sebetulnya ya kalau harus pesan ya ini besarannya. Kalau memang harus memesan, ini kan besaran yang kamu kerjakan. Kalau ini kan artinya tidak perlu memesan. Kalau yang ini harus memesan. Memesannya berapa? Karena gudangmu itu maunya diisi full segini, ya S. Sedangkan sisanya itu tadi ada berapa? Sehingga kita ngisi gapnya aja. Jadi misalkan S kecilnya ini 10. Padahal nanti ya barang apa kamu 10 terlalu besar. Silakan kamu ngatur mau pesan lagi kalau barang tinggal 5. Silakan. S kecilnya ini 5. Terus ketika kamu observe di akhir periode itu sisaan masih ada 10, nggak pesan. Tapi kalau sudah tinggal 3, kamu pesan. Gitu kan? Terus pesannya berapa banyak? Misalkan gudangmu ini punya kapasitas sampai dengan 20 unit. Maka kamu pesannya ya dari 3 ini biar nyampe ke 20. Jadi pesannya 17 ya. S 20 kurangi 3, 17 unit. Itu. Sedangkan yang ini nggak perlu memesan karena memang belum mencapai level yang kurang dari 5. Contohnya misalkan masih punya 10 unit. Kalau masih punya 10 unit kan nggak perlu pesan. 0 pesannya gitu. Jadi nanti kita pakai perintah if ya nanti ya, di algoritmanya. Ya, terus asumsinya tidak ada lead time, terus ada demand. Ya demand ini akhirnya yang membuat proses ini menjadi berubah-ubah, random, karena demand kita sifatnya random, ini yang kamu bangkitkan. Random dalam artian apa? Misalkan, sekarang, akhir periode sekarang, akhir minggu ini akhir minggu sebelumnya. Di akhir minggu sebelumnya, kamu memutuskan pesan atau enggak. Pesan ya tambah ini kan, tambah sekian. Kalau enggak pesan ya plus 0 kan masuk yang ini, plus 0. Kalau memesan plus sesuatu. Terus di dalam minggu itu, selama minggu itu berjalan, dari stok yang ini, kamu berkurang sebanyak demand. Sehingga akhir minggu ini, sisa barang yang ada di gudangmu itu berhubungan secara rekursif dengan sisa barang akhir minggu sebelumnya. Nah, jadi hubungan ini nanti yang kamu inputkan di dalam algoritma. Jadi ini sisa barang minggu sebelum plus pemesanan baru demand random.
Jadi beda-beda nilainya nanti karena semuanya tergantung demand. Ya. Ya, ada biaya-biaya sebagai contoh. Ini sebagai contoh aja. Terus misalkan tingkat teratas sediaan itu 60, ini juga misal. Nanti kita akan mencoba seperti kamu minggu lalu kan mencobakan beberapa alternatif pemesanan ya. Lalu diputuskan mana yang mengoptimumkan atau meminimumkan biaya. Sama, ini nanti juga gitu. Sebetulnya dua-duanya ini jadi keputusan. Saya juga nggak tahu S60 ini apa yang terbaik atau enggak. Saya asumsikan aja S60 ini kapasitas gudang saya gitu. Nanti tinggal S-nya ini yang kita rubah-rubah. Ya, dirubah-rubah sesuai supaya nanti biayanya paling murah. Nah, nanti saya punya contoh ini demand-nya random. Ya, katakan kamu randomnya sesuai distribusi tertentu. Ini saya nggak tunjukkan distribusinya, tapi hasil jadinya aja. Jadi di periode 1 ada 30 permintaan, periode 2 dibangkitkan ada 15 permintaan, sampai periode yang ke-12 ada 30 permintaan. Kemudian sama seperti kasus selalu ya, di kasus kita melakukan simulasi, selalu ada initial ya. Jadi di sini awalnya adalah anggap tidak ada demand. Di awal anggap tidak ada demand. Kemudian level sediaanmu anggap saja di awal ini adalah kapasitas tertinggi gudang. Gudangnya tadi 60 katanya ya, level tertingginya. Dia anggap saja full. Di situ ada full, barangnya full. Kemudian karena full otomatis kan nggak ada pemesanan. Terus tidak ada shortage juga. Baru kita hubungkan dengan hubungan yang IT sama dengan IT-1 plus pemesanan min D. Ya. Nah, kalau kamu mau ngitung I1, berarti yang kamu pakai adalah I0 di sini plus Q0 ya, min D1. Nah, sesuai yang di slide sebelumnya. Nah, baru nanti akan kita lakukan hitungan-hitungan sesuai dengan hubungan rekursifnya. Ini saya punya, ini jadinya begini nanti. Tapi akan saya tunjukkan di Excel cara mendapatkan angka-angka itu. Ya, sehingga nanti kalau misalkan di plot ini seolah-olah pada 0 tingginya 60. Pada periode 1 sekian, pada periode 2 sekian, sebelum naik lagi dan seterusnya. Kemudian di gambar ini, setiap kali di bawah S kecil, ini kan di bawah S kecil. Posisi ini adalah sediaan di bawah S kecil. Itu akan dilakukan pemesanan ulang. Kan nanti asumsinya kalau di bawah S kecil pesan. Nah, pesannya ini akhirnya naik lagi. Yang tadinya rendah di sini akhirnya mengalami kenaikan. Berkurang lagi sampai paling rendah dari sini. Nih. Dan kita boleh stock out kan ini ceritanya, boleh kehabisan barang. Nah, kalau kehabisan barang, otomatis yang kamu pesan ini naiknya harus lebih banyak daripada yang ini. Kalau yang tadi kan barangnya nggak sampai habis, ini sampai habis. Kalau sampai habis, ya pesannya harus lebih banyak, sehingga naiknya tetap kembali ke level tertinggi. Jadi ada 2 kali di sini, ini dan ini, yang stock out, ya, sehingga pemesanannya jauh lebih banyak dari 60. Ya, jadi ini kamu ikuti ini alurnya, bisa kelihatan di situ bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 kali pemesanan, karena di saat-saat itu semua berada di level terendah 20. Jadi S kecilnya 20 nih ceritanya, ini 20. Jadi setiap kali barang tinggal sisanya di bawah 20 pesan, bawah 20 pesan. Bahkan yang ini dan ini di bawah 0. Ya. Oke. Nah, ini cara menggunakan atau menerapkan algoritmanya dengan menggunakan bantuan Excel ya sementara. Saya punya ini, saya kecilkan aja nih view-nya kalian ini karena saya butuh untuk itu. Oke, di situ Excel-nya bisa kamu lihat ini besaran-besaran yang saya jadikan kayak istilah kita besaran konstanta ya, fix
yang nilainya fix, yang tidak berubah. Jadi saya menetapkan level gudang itu 60 unit. Kemudian kita supaya bisa pesan lagi itu 20, kalau kurang dari 20 pesan ini biaya-biaya. Ini semuanya besaran yang tidak berubah dalam sekali simulasi. Sedangkan simulasi dilakukan beberapa periode, di contoh kita tadi sampai 12 periode. Setiap periode kamu melakukan updating. Ya, jadi ceritanya seperti minggu lalu kan, nah, kita melakukan seharian itu ya updatingnya. Jadi di sini seperti yang tadi saya tuliskan 0060, 060 ini kayak inisiasinya. Jadi awal, ya, periode awal. Terus kamu lihat di sini masih 0 ya, 60 paling tinggi, tidak perlu memesan lagi. Terus holding level ini adalah yang kamu simpan. Nggak ada shortage. Ya, simpan 60 tidak ada shortage. Saya tuliskan di sini DT itu hasil bangkitan. Ya, terus holding cost ini holding cost. Inventory level ini ngitungnya dari I sebelum 60 kan? Sebelumnya nanti plus 0 karena tidak memesan. Jadi untuk angka 30 dapatnya dari mana? Saya bisa tunjukkan ini berasal dari 60 plus 0 tidak memesan dikurangi demand saat ini. Demand saat ini 30. Oke. Jadi hasilnya jadi betul ya 30 itu. Nah, kamu punya gudang full 60 tidak memesan lagi, saat itu ada demand 30, akhir periode barangnya tinggal 30. Oke. Level pemesanan barang. Kamu pesan berapa banyak? Tergantung sisa. Kurang dari 20, masih lebih dari 20 tidak pesan. Ini backsound-nya siapa ya? Oke, saya coba lagi, saya ulang lagi. Ini kan ceritanya level sediaanmu 30. Apakah kurang dari 20? Jawabannya tidak. Ya kan? Kalau tidak, berarti saya masuk ke yang 0. Makanya di sini tidak dilakukan pemesanan. Perintahnya ya if kan akhirnya. Jika kurang dari S, pesan. Jika tidak, 0. Pesannya tadi sejumlah yang tadi di rumusan yang depan. S besar dikurangi IT. Ya, kita belum sampai kasus yang harus pesan. Belum ada. Nanti yang ini. Bisa contohkan yang di periode kedua ini nanti pesan. Saya lanjutkan dulu ya. Atau saya cobalah saya tunjukkan ini. Ini yang di periode kedua. Di periode kedua itu terjadi sisanya, bukan sisa. Inventorinya 15. Terus kamu tanya, di saat itu 15 ini posisinya apakah sudah di bawah 20? Jawabannya kan iya. Berarti memang harus melakukan pemesanan ulang. Berapa banyak yang dipesan? Tadi rumusnya sudah ada. Gudangmu itu kalau full 60. Padahal sisa barangnya 15. Kan gitu. Berarti kamu harus pesan lagi sebanyak 45. Makanya rumus 45 di sini ada di sini. Ya, hasil 45 ada di sini. Dan seterusnya ya. Jadi tergantung sisa saat itu. Tapi nanti ngerjakannya ini harus kamu selesaikan dulu satu baris. Baru ngitung baris yang berikutnya. Per iterasi. Secara algoritma itu per iterasi. Ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi sudah pemesanan sudah, penyimpanan, level yang disimpan, itu saya tuliskan, tunggu, ini saya hapus biar nggak mengganggu. Level yang disimpan adalah positif ya, yang positif. Kalau angkanya negatif berarti kamu nggak menyimpan. Makanya di situ saya rumuskan max. Jadi max dari level sediaanmu saat itu dengan 0. Jadi level sediaanmu saat ini 30 misalkan. 30 berarti kamu nyimpan 30. Nggak sampai kehabisan. Apakah bisa negatif? Bisa. Suatu saat kan bisa sampai stock out kamu. Nah, kalau misalkan saya contohkan di slide yang sebelumnya ini. Nih,
ini nih, yang 25 itu. Ini terjadi ketika nih, ya, kamu barangnya pas di 20, tapi ini pesan ya. Iya. Terus tidak memesan karena belum kurang dari 20 kan. Tadi aturannya baru pesan jika IP itu kurang dari 20. Ini pas masih 20, belum pesan. Ya kamu jalan aja dengan sisa 20 barang ini padahal demand-nya ada 45. Ya otomatis kan jadi minus ya. Yang terlayani hanya 20. Yang sisanya ini kamu back order. Itu sampai terjadi min 25 itu yang ini loh. Terjadi itu. Nah, nantinya kalau sampai ada yang minus, yang muncul nanti di biaya stop out. Jadi di sini sewaktu kita tanya max dari IT, 0, kalau yang kasus tadi berarti max dari min 25,0. Ya kan? Maksimum dari min 2,50 yang menang nolnya. Makanya nanti di kasus yang tadi min 25, jadi misalkan saya isi di sini. Ini I-nya min 25, ya, maka nanti holding levelnya itu 0. Nggak perlu menyimpan karena memang kehabisan barang. Terus, kebalikan, yang ini. Shortage levelnya adalah minimum dari negatif dari minimum IT, 0. Baru di situ muncul. Kalau ini saya inputkan, posisi sediaanmu saat itu adalah min 25. Berarti di sini min minus 25,0. Nah, yang menang siapa? Min 25 kan? Ya, yang dipilih min 25. Terus dinegatifkan. Nah, ini jawabannya min 25 minus. Jadi akhirnya nanti di bagian shortage level ini isinya 25. Jadi holding level sama shortage level itu posisinya satu positif, satu nol pasti. Kalau yang contoh saya sampai periode keempat ini kebetulan nyimpan semua. Nggak ada shortage. Tapi suatu saat jika kamu ada shortage, justru yang positif yang di sini nol. Gitu ya. Jadi nanti kebalikan. Jadi punya saya kebetulan yang saya tampilkan sampai 4 periode ini semua masih ada barangnya, nggak sampai kehabisan. Udah. Yang satunya shortage level sudah, item cost ini tinggal ngalihkan nanti. Nah, jadi item cost ini maksudnya ketika kamu memesan sejumlah ini, itu biaya berapa? Ya, rumusannya ya tergantung yang ada di sini kan. Kalau ternyata biayanya 1.000, kamu harus pesan 45, ya 45 kali 1.000. Terus kok ini kok 0, kenapa? Karena tidak dilakukan pemesanan. Ini 0 semua, 0, 0, 0, 0. Jadi kamu nggak perlu keluar uang. Oke. Kemudian ordering cost. Ordering cost ini juga muncul hanya ketika dilakukan pemesanan. Ini kan ada biaya 5 setiap kali pesan. 0 semua karena tidak pesan. Ini nggak perlu dikalikan apa-apa ya. Jadi tidak perlu dikalikan apa-apa. Nanti rumusnya, kalau kita di unit cost kali Q, ya unit cost-nya kan ada di sini. Nih, kali Q. Nah, kalau di Excel kalau kamu masukkan ya tetap ini 0 pasti jawabannya. Walaupun rumusnya sama dengan unit cost kali Q ya tetap 0 di situ. Ya, karena ininya 0. Kan ini rumus fungsi-fungsi ini saya set memang supaya kamu nanti tinggal paste gitu. Jadi kalau misalkan di iterasi I dari 1 sampai 12 itu per iterasi sudah berjalan umum rumusannya ya. Kemudian untuk ordering cost sama ceritanya 5 ini kalau positif I-nya 5, kalau tidak ada 0. Semuanya sesuai rumusan fungsi ini. Holding cost ini muncul biaya-biaya ini karena saya mengalihkan biaya 0,2 dengan level penyimpanan positif. Jadi 12 ini asalnya dari 60 kali 0,2. 6 asalnya dari 30 kali 0,2 dan seterusnya. Jadi ini rumusnya nanti kamu inputkan
rumus holding cost kali kolom ini. Hasilnya kolom yang di sini. Ya. Stock out cost sama. Ya, jadi stock out cost-nya 0,2 konstan ya. Ini makanya yang saya taruh atas ini kan konstan, nggak bergerak. Jadi kalau yang bawah bergerak, kalau yang ini bergerak. Nah, terus dikalikan dengan shortage level. Shortage levelnya kok 0 semua ini. Dia kenapa biayanya 0 semua? Karena di sini semuanya 0. Ya. Total cost tinggal ditambah. Total cost tinggal ditambah. Saya menambahkan item cost, ordering cost, holding cost, stock out cost. Sorry. Ini yang saya tambah cuman OC, HC ya. Ini kelihatan kan angkanya. Ini nggak saya tambahkan karena saya menggunakan konsep yang ada di riset operasi bahwa kalau di model sediaan multi periode itu yang menggunakan harga barang per unit itu rumusnya kan gini ya, P kali D gitu kalau nggak salah waktu di riset operasi. Dia akhirnya tidak tergantung pada banyaknya pemesanan, tidak tergantung pada level terendah, reorder point-nya nggak tergantung. Jadi ini boleh di-exclude, nggak usah digunakan dalam total cost. Karena ternyata nggak dipengaruhi oleh itu. Kita lebih fokus saja ke, kamu baca-baca di riset operasi, teorinya. Jadi yang berperan adalah ordering cost, holding cost, dan stock out cost. Oke, jadi ini rumusannya tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Ada IT, ada IT plus, ada IT min. Ya. Yang ini hubungan rekursif antara inventory sebelum sama inventory sekarang. Yang ini untuk menentukan persediaan yang kamu pegang, istilahnya on hand. Ada barang, ya. Yang ini untuk menentukan kamu kehabisan sampai berapa. Minus. Sebetulnya ini terjadi ketika IT nilainya min. Kalau IT minus, ya pasti muncul ini. Kalau IT-nya plus, yang muncul yang ini. Kalau IT minus, yang muncul yang ini. Tapi semuanya dipakai angka positif ya. Jadi karena lihat ini, kalaupun minus nanti dinegatifkan. Ya, pokoknya ada di sini. Nah, nanti kamu ya sesuai yang saya tunjukkan di sini. Simulasi itu tidak hanya dilakukan untuk satu nilai S. Tadi S saya kan hanya 20. S kecil nilainya 20. Nah, sekarang tujuan dari contoh penerapan simulasi di inventory single period ini adalah justru mencari di mana S yang meminimumkan biaya. Kalau saya hanya nyoba satu gimana? Nggak mungkin tahu di mana. Jadi ini harus diulang lagi, tapi dengan apa namanya setting yang sama. Setting yang sama dalam artian biaya ini semuanya sama. Ini biayanya sama, demand-nya sama. Yang berubah, satu-satunya yang berubah hanya S kecil. Ya, kalau kamu mau melakukan simulasi berikutnya, itu semua besaran tetap, termasuk demand yang random tadi, tetap. Yang kamu ganti hanya 20-nya. Kamu ganti 30 misalnya, kamu ganti 40 misalnya. Ya. Nah, itu sudah saya lakukan di sini. Ya, saya lakukan di sini ada 16, 18, 20, 22, 24, 26. Di sini ordering cost ini harinya lebih banyak dari yang tadi. Tadi kan cuma 12 periode ya. Jadi ini agak diperpanjang periode simulasinya sehingga saya dapat angka-angka ini. Baru dari situ kelihatan yang mana dari sini 7,3, 7,3, ini 7,5, 7,5, di sini 8,15. Apakah memang tidak ada kenaikan lagi? Saya nggak tahu karena saya tidak melakukan simulasi di angka yang di atasnya 26. Tapi kalau misalkan ditanya di kisaran ini mana yang paling rendah, ini jawabannya 7,3 pada S20, pada S18, 16 boleh saja semuanya. Karena di 3 kasus ini sama-sama punya average cost yang paling kecil. Ya, kalau kamu ingin memastikan apa benar yang paling kecil, bisa saja nih kamu coba lakukan lagi untuk S yang di bawah 16. Gitu. Ya, kan simulasi kalau ininya udah jadi, tinggal S kecilnya aja yang dirubah. Ya, tidak perlu
nggak perlu mengulang dari awal. Hanya satu parameter atau satu besaran yang dirubah. Oke. Nah, nanti kalau misalkan diputuskan 16 sebagai level apa reorder point, ini S kecil ini nilai A, bahasanya reorder point ya. Reorder point itu kamu bisa menginterpretasikan bahwa jika barangnya kurang dari 16, lakukan pemesanan. Berapa pemesanannya? Sebanyak bilangan tertentu supaya nanti naik menjadi 60. Karena tadi kan kamu lihat sendiri toh, tergantung posisi terakhir. Kalau posisi terakhirnya negatif, ya pasti pesannya lebih banyak dari 60. Tapi kalau posisi terakhir masih di bawah 16, di bawah 16 misalkan 8 gitu. 8 kan masih ada sisa ya, nggak sampai stock out. Berarti untuk naik ke 60 kamu tinggal butuh 52. Tapi kalau misalkan di satu akhir periode sampai stock out bisa jadi min 5 gitu. Berarti kamu butuh pesan yang lebih banyak supaya naik menjadi level 60. Berarti pesannya berapa nih kalau minus 5? Sampai berapa ya? Biar naik 60. 65. Ya, 65 ya. Nah, itu nanti kalian lakukan di yang tugas yang saya posting. Kalian lakukan, kumpulkan besok. Ya, saya ingin tambah sedikit. Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum ini tadi sudah ya, saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan sesuai hubungan dengan yang harus kalian kerjakan. Kalian harus kerjakan sesuai yang itu, yang multi period. Materi PPT yang hari ini saya share kalian itu beda, ini sudah beda topik. Topiknya lebih ke arah statistical properties-nya. Bagaimana melakukan simulasi sehingga hasilnya memenuhi kaidah-kaidah di dalam statistika sehingga bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Yang ini saja. Tidak ada yang mau ditanyakan. Saya, Bu. Siapa? Irsad, mukanya dong, kelihatan. Biar kelihatan. Oh iya, Bu. Belum mandi tuh. Sudah. Mau menanyakan, Bu, yang di soal itu, untuk biaya penyimpanan sama biaya stokotnya itu ada 2, Bu. Itu gimana ya? Tunggu, saya carikan. Bentar ya. Ada 2 ya? Iya, Bu. Saya belum buka. Tugas. Karena saya balik ke kalian. Coba saya tunjukkan. Benar. Cara bikin highlight. Ini ya? Cara bikin apa? Ya. Ini biaya penjualan. Oh ya. Saya kan ngopinya aja ke bawah semua. Jadi kita pakai salah satu ya, bukan yang 5.000 tapi yang 1.000 ya. Jadi ini saya tandai yang digunakan. Ya, yang biaya 1.500 jangan. Jadi saya buat yang biaya penyaluran 1.000, yang biaya stock out-nya yang bawa stock out-nya yang 500. Jadi kita revisi. Jadi ya, yang ini ya. Oke. Baik, Bu. Stock out 500. Ada lagi? Mumpung masih saya buka. Enggak? Oke. Sudah, Bu. Sudah ya. Saya mau sedikit menyinggung materi yang barusan saya posting. Nggak sampai selesai karena nggak keburu. Saya apakah belum saya buka? Sudah. Ini ya. Kok nggak kelihatan?
Oke, di awal aja, saya mau cerita di awal. Jadi nanti tujuan dari simulasimu ini sebenarnya, oh bukan yang ini ya, maaf, bukan yang ini. Saya sudah revisi sesuai yang kamu terima, itu ada penjelasan lebih detail. Ini ternyata yang belum saya revisi nih. Iya, belum. Oke, saya download aja dari kamu bisa lihat ini sebentar. Oh, saya simpan di mana ya? Nih, kelihatan ya? Nah, ini aja dulu deh. Jadi kamu punya simulasi itu sebenarnya kan seperti saya jelaskan di awal-awal pertemuan, dia menirukan percobaan. Ya sama sebenarnya percobaan sih, percobaan juga. Jadi percobaannya kan nggak harus turun ke lapang. Cukup dengan menirukan real life problem dalam bentuk model. Terus ada faktor random yang kita bangkitkan supaya mirip mungkin dengan kenyataannya, ya. Terus habis itu simulasi itu dianggap sebagai output dari simulasi itu dianggap sebagai hasil percobaan. Kamu beneran melakukan percobaan di lab atau di lapang, kan kamu mengumpulkan beberapa pengamatan loh. Pengamatannya kan nggak hanya satu. Sama ini juga gitu. Jadi harus ada lebih dari satu pengamatan. Bahasa saya kamu melakukan ulangan dari simulasinya. Melakukan perulangan dari simulasi dengan asumsi situasi yang lainnya tetap sama, cuman kita membangkitkan random yang lain. Seperti konsep di awal-awal ya, randomnya itu dibangkitkan lagi lebih dari sekali, tapi bilangan-bilangan yang lainnya, besaran-besaran yang lainnya dianggap sama. Dan nanti satu kali simulasi itu outputnya dianggap sebagai satu pengamatan. Simulasi yang kedua, pengamatan yang kedua. Simulasi yang ketiga, pengamatan yang ketiga gitu. Jadi yang berubah hanya randomnya, set himpunan yang lain atau konstanta-konstanta yang lain. Oke. Nah, nanti kalian ya hasilnya itu seolah-olah ya jadi seperti kamu punya data ya bahasamu. Bahasamu kan di metode statistika 1, metode statistika 2, kamu punya data Y1 sampai YN. Nah, kalau kamu melakukan simulasi sebanyak 15 kali, ya output pertama Y1, output kedua Y2, output ketiga sampai output kamu ulangannya berapa, itulah YN-nya. Ya, jadi kalau di contoh saya yang tadi, yang saya maksud dengan output itu tadi kayak itu yang biaya minimum itu tadi. Ini biaya minimumnya tadi yang 6, sekian itu. Nah, itu satu percobaan, satu simulasi. Ya, Y1-nya 6, sekian. Kamu melakukan simulasi yang lain, ya, simulasi yang kedua. Semua setting sama, randomnya kamu bangkitkan lagi. Dapat hasil kedua, jadi Y2. Semua sama, randomnya lagi baru, dapat hasil yang ketiga dan seterusnya, gitu. Ya, jadi nanti kamu akan mempunyai sebanyak N pengamatan output. Outputnya ya tergantung apa yang kamu amati. Kalau yang tadi inventory ya biaya biasanya. Kalau itu kamu simulasikan antrian, ya tugas kamu yang sudah saya kembalikan, outputnya adalah misalkan lama waktu layanan, banyaknya pelanggan di dalam sistem, dan seterusnya. Outputnya tergantung dari sistem apa yang kita simulasikan. Ya. Terus, ketika sudah terjadi ulangan-ulangan itu, maunya tetap sesuai karakter atau sifat di dalam statistika sehingga proper sifat-sifat atau hukum yang ada di statistika bisa kita terapkan.
ya harus mempunyai sebaran yang sama dan saling bebas. Nah, itu cara menciptakannya ada di sini. Ya, saya perjelas lagi minggu depan saja. Jadi ada butuh mengamati yang saling distribusi yang sama dan saling bebas, tapi nanti asumsi yang digunakan adalah distribusi normal supaya mudah. Ya, distribusi normal nanti ujungnya kalau mau membuat selang kepercayaan, membuat uji hipotesis kan kamu sudah punya alatnya. Nah, pakai tabel normal baku misalkan untuk menentukan keputusannya. Misalkan mau membuat selang kepercayaan juga tinggal menghitung simpangan baku dan nilai Z apa yang diperlukan. Alfa per 2 atau alfa yang diperlukan. Gitu. Jadi konsepnya simulasi yang kamu lakukan seperti yang tadi contoh saya itu cuma 1 kali simulasi. Kamu nanti perlu mengulang itu sehingga kamu punya output yang lain. Tidak hanya satu output. Output pertama, output kedua, dan seterusnya sampai output yang ke N. Nanti output-output itu seolah-olah hasil pengamatan atau datamu. Kalau kemarin waktu di metode statistika, data itu hasil percobaan, kalau di sini hasil simulasi. Gitu. Oke, di minggu depan saya masuk ke ini secara detail. Saya sudah saya nggak bagikan materi lagi untuk minggu depan karena yang mau saya bahas adalah materi ini. Ya, nanti tinggal kasus aja nanti yang akan saya share ke kalian. Oke, silakan kalau mau ada yang tanya. Ini saya tutup. Misalkan ada yang nggak bisa mengikuti ini dengan lancar tadi, saya sudah coba rekam kok ini. Nanti linknya saya bagikan ke kalian. Mungkin Ibu saya mau nanya, Bu. Zidan kan? Iya Bu Zidan. Itu yang di tugas di Google Classroom nggak ada unit cost-nya nggak ada, Bu. Nggak ada apanya? Unit cost. Oh, biaya. Nggak perlu. Nggak perlu. Tadi saya sudah ceritakan bahwa unit cost itu memang saya taruh di dalam Excel sebagai ilustrasi saja, bahwa ketika kamu membeli itu memang ada butuh biaya setiap unit memang. Cuman saya mengacu kepada teori di riset operasi bahwa unit cost itu nanti jatuhnya secara rata-rata itu tidak tergantung pada kebijakan per periode, tapi pada kebijakan seluruh, misalkan itu dalam setahun gitu. Kamu baca di riset operasi, nanti akhirnya bentuk besarannya itu cuman biaya unit kali demand setahun, bukan demand per periode. Makanya yang disimulasikan hanya yang mempengaruhi apa yang terjadi di setiap periode. Yang saya hitung adalah yang holding cost, stock out cost, sama satunya apa tadi? Ordering cost. Ordering cost. Baik, Bu. Terima Yang lain sudah? Ibu saya sudah, mau Bu. bertanya. Ini yang tanya. Tanya, ya. Iya, Bu, itu yang di Google Classroom disuruh membuatnya laporan, berarti membuat bab 1 sampai bab 5 gitu. Nggak usah, maksud saya diceritakan. Jadi ceritakan, kamu kan sudah nerima yang saya tugaskan, yang saya kembalikan kemarin kan? Terus itu ada komen-komen. Jadi di komentar itu kamu berlatih membuat sesuatu yang lebih mudah difahami ya. Kadang kan ada yang cuman hasilnya aja kamu nggak dikasih penjelasan seperti apa. Maksud saya begitu. Terus apa namanya? Kalau bisa dikonvert ke PDF ya. Karena kalau di Word itu kadang berubah ini tampilannya. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, yang lain? Sudah? Kalau sudah saya akhiri. Kalian kerjakan aja, masih ada waktu. Ya. Oke. Itu aja. Saya tutup. Selamat belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.